Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia, para alim ulama, hadirin hadirat, jamaah Masjid Salman. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang laki-laki dilahirkan sebagai seorang penyembah api. Apinya abadi, kekal, tak mati-mati. Kalau ada acara olimpiade internasional di dunia penyalaan api, salah satu titik api yang hidup kekal itu diambil dari kampung dia. Dan ayahnya seorang pendeta, dia ditugaskan untuk menjaga api tersebut. Lalu kemudian dia pakai otaknya, dia pakai akalnya, dia berpikir, lama-lama dia merenung, tak mungkin api ini menghidupkan aku, tak mungkin api ini memberi aku rezeki, tak mungkin api ini menjaga, membesarkan, melindungi, mengayomi aku. Lalu kemudian dia pun melakukan perjalanan panjang. Dalam perjalanan panjangnya dia melihat orang menyembah berhala, menyembah patung. Dia pikir patung lebih baik daripada api, maka dia pun berpindah kepada penyembahan berhala. Hatinya mulai tenang, karena berhala berbentuk, ada kepalanya, ada tangannya, ada rupanya. Tapi lama-lama dia pun berpikir, tak mungkin patung ini bisa menciptakan aku, memuliakan aku, memberi aku makan, melindungi aku. Akhirnya dia terus berjalan, dan dia mendengar ada seorang nabi yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka dia pun datang ke Madinah. Dia tinggalkan menyembah api, dia tinggalkan menyembah berhala, dan dia bersyahadat di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembah Allah yang tak berbentuk dan tak berupa, tak dapat ditangkap oleh mata, tapi dia ada. Dialah Allah. Siapa dia? La ilaha illa huwa. Lalu kemudian dia mengatakan syahadatnya di depan Nabi. Saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu namanya dirubah Nabi menjadi orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Selamat itu bahasa Arabnya salamah, maka diberilah nama dia bernama Salman. Inilah nama masjid kita, Masjid Salman. Nama kampungnya Persia. Orang yang berasal dari Medan, Al-Maidani. Orang yang berasal dari Makkah, Al-Makki. Orang yang berasal dari Madinah, Al-Madani. Orang yang berasal dari Irak, Al-Iraki. Karena dia berasal dari Persia, maka dipanggil dengan Salman Al-Farisi. Salman yang berasal dari Persia. Ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa Islam itu hanya untuk Arab saja. Sahabat Nabi tidak semuanya dari Arab. Ada yang datang dari Persia, Salman Al-Farisi. Ada yang datang dari Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Ada yang datang dari Afrika Utara, Nubia, Bilal bin Rabah. Ada yang datang dari berbagai macam negeri. Itulah dia Miqdad bin Aswad. Islam ini datang untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Jadi kalau ada orang bertanya, ibu dari mana? Dari Medan. Di mana? Sumatera Utara. Nabi Muhammad itu orang apa? Orang Arab. Islam itu kan untuk orang Arab. Ibu orang Medan, kenapa pula ibu jadi orang Islam? Makanya kau banyak-banyak dengar ceramah Ustaz Somad, bodoh. Kalau ada orang bodoh tapi dia masih punya paket 2 giga, insya Allah kebodohannya itu bisa ditolong. Tapi kalau sudah bodoh
tak punya paket, inilah namanya bodoh yang terpelihara. Saya pertama kali ke Masjid Salman nih kan. Tapi Bapak Ibu kan bukan pertama kali menjumpa dengan saya kan. Sudah banyak kali Ustadz nilai menghabiskan paket kami tiap malam. Saya bertemu dengan Bapak Pangdam pertama kemarin di Besilam. Jumpa sama Tuan Guru Syekh Dr. Zikmal Fuad. Hari ini berjumpa di Masjid Salman. Berjumpanya itu indah di tempat yang baik, baik. Ibu saya juga yakin kalau anak ibu bertanya kan enak ibu menjawab. Mak, ya, di mana mak jumpa sama ayah dulu? Di masjid nak, waktu pengajian. Mak sekarang mana bisa enak menjawab? Mak dulu jumpa ayah di mana? Tak usah tanya, kami ditangkap satpam. Maka kalau orang masuk Islam tuh namanya dirobah. Ada orang namanya Abdul Ka'bah, Abdul hamba, Ka'bah, tak boleh menghambakan diri ke Ka'bah. Dirobah Nabi namanya Abdullah. Ada anaknya gadis nikah dengan Nabi. Kalau bapak Abu, anaknya gadis Bakar, maka disebut dengan Abu Bakar. Abu Bakar tuh bapak gadis. Nanti balik ke rumah anaknya bertanya, mak, ya Abu Bakar itu apa artinya? Kita kalau mau masak nasi kan ada abunya, itulah Abu Bakar. Kata anaknya, emak ini kok bodoh kali. Abu bapak, Bakar gadis. Kenapa Abu Bakar? Karena istri Nabi satu-satunya yang gadis adalah anak dia, namanya Aisyah. Tapi Nabi tak pernah memanggil namanya. Tak pernah Nabi manggil Aisyah sini. Dah. Nabi memanggilnya, ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan. Macam-macam ini juga lah. Saya sekedar menengok respon orang ini percaya apa tidak. Ini menunjukkan orang Medan ini kritis. Kalau tak cocok dia komplain. Mana pula begitu kata dia. Selama masyarakat masih bisa komplain, tidak menelan ceramah bulat-bulat, jangankan ceramah, duku aja pun ditelan bulat-bulat, payah awak besok pagi. Cerdas orang Medan nih, betul. Kenapa orang Medan ini cerdas? Salah satu sebabnya karena makan ombus-ombus. Tak kekurangan gula dia. Jadi Nabi itu kalau memanggil dengan kata-kata yang lembut dan berkesan di hati, ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya merah kalau kena cahaya matahari. Ustaz, kata jamaah, ya boleh saya panggil istri saya ya Humaira? Boleh lah, apa pula tak boleh? Tapi dia tak putih. La ilaha illallah. Membahagiakan hati orang kan berpahala kan? Oh, adik abang yang paling putih di rumah ini karena tak ada orang lain. Ini ada pula suami terlalu jujur, dipanggilnya bininya, ya Hajar Aswad. Mentang-mentang adik itu hitam, hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam kulitnya berkudis. Ustadz Somad ini cerita tentang Islam, katanya Islam itu persamaan, sama-sama mulia. Yang paling dimuliakan Allah bukan orang paling tinggi, yang paling mulia adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Tapi buktinya dia ceramah tempatnya paling tinggi, pakai pentas, pakai karpet 2 lapis, kami duduk di bawah pakai kresek. Ibu pikir enak di atas nih. Ampun panasnya. Tahu kayak gini bagus soal dalam masjid. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Salman Al-Farisi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Bahwa Islam ini, kenapa mereka sayang dengan Islam? Karena mendapatkan Islamnya itu susah, payah, diperjuangkan.
meninggalkan api, meninggalkan kampung, meninggalkan patung, meninggalkan berhala, meninggalkan rumah, meninggalkan ibu dan ayah untuk menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa kita tak sayang dengan Islam? Ayah kita muslim, emak kita muslimah, tinggal di Medan. Medan banyak orang Islam, hidupnya tenang, tak sayang sama Islam karena tidak memperjuangkan Islam. Tapi insya Allah masyarakat Masjid Salman ini memperjuangkan Islam. Apa yang mau diperjuangkan? Kita udah Islam, tak perlu kita melawan Nabi, tak perlu kita melawan berhala. Ada yang perlu kita perjuangkan. Apa dia? Membantu pembangunan Masjid Salman. Biasanya masjid yang mau dibangun itu belum siap lantainya, belum siap. Ini udah siap semua. Apanya lagi nih Pak Panitia Pembangunan? Hah? Mau dinaikkan ke atas? Oke lah kalau gitu. Selesai pembangunan di atas ini. Satu orang 1 juta. Hari ini hadir 1.000 orang. 1.000 kali 1 juta? 1 miliar. Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Tak pula ada nomor rekeningnya di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu punya duit 100 juta. Amin. Macam-macam tak yakin. Ibu bapak punya duit 100 juta. Dikirimkannya 1 juta untuk pembangunan Masjid Salman. Sesudah dikirimkannya 1 juta, lalu kemudian terasa jantungnya agak sesak sedikit. Rupanya itulah napas yang terakhir. Mati. Berapa duitnya tinggal? Memang orang kalau belum sarapan nih payah ngitung memang. Duitnya 100 juta. Dikirimkannya ke Masjid Salman 1 juta. Berarti yang tinggal di bank 99 juta. Mati dia. Berapa yang dibawanya mati? 1 juta. Itulah yang dibawanya mati. Yang 99 tuh diambil abang tuh untuk berbini sekali lagi. Ibu menahan-nahan selera lah untuk menabung duit tadi. Ditahan-tahan. Makan pun 1 hari sekali. Dimasak, makan siang, tak pula dimakan, dihirup aja. Minum teh manis, diletakkan gula dalam toples. Diisi-isi, tengok-tengok. Rupanya mati. Yang 1 juta dikirim ke Masjid Salman, tuleng akan kekal abadi, dibelikan semen, batu bata, kerikil, beton, orang sholat berjamaah. Yang 99 juta tinggal habis, tak berkesan sama sekali. Maka kalau ibu mau bawa mati duit itu semua, kirimkan semuanya ke Masjid Salman. Saya tak ada menyuruh, saya tak ada maksa, cuma cerita aja. Mau kalian kasih untuk abang tuh, untung mereka di belakang lah, ya kan bang? Senyum mereka. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berperanglah umat Islam dengan kafir musyrik jahiliyah dari Makkah. Salman dengan Nabi di Madinah, orang Makkah di sana, orang Madinah di sini. Bagaimana caranya biar supaya orang Makkah tak bisa menyerang ke Madinah? Salman bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ya, bolehkah kita gali parit? Untuk apa kita gali parit? Kita gali parit lebar supaya orang Makkah tak bisa melompat kemari. Lebar dalam supaya orang Makkah tak bisa menyerang kita. Ini strategi dari Persia. Tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, diambil dari strategi perang Persia. Apa kata Nabi? Laksanakan Salman. Digalilah parit panjang. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. 7 pos tempat penggalian. Pos. Tempat pos penggalian itu dibangun masjid.
Itulah di Madinah yang dikenal dengan Masjid 7. Mudah-mudahan nanti kita bisa pergi umroh. Datang kita ke Masjid 7, tempat penggalian Hondak itu nanti dijelaskan oleh Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Dia yang punya trapel, berangkat bulan Februari bersama Ustadz Somad. Ongkos ditanggung masing-masing. Nanti dijelas. Memang iklan lah ini memang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah Khandaq yang dulu digali bersama Salman Al-Farisi atas ide dia supaya orang musyrik Makkah tak bisa menyerang ke Madinah, dan 7 pos ini adalah masjid-masjid dibangun. Lalu kemudian perang ini juga disebut dengan perang Ahzab. Ahzab artinya koalisi partai-partai. Partai musyrik, partai kafir, partai munafik menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita sirah sejarah Nabi pagi ini, tolong diingat baik-baik siapa yang diceritakan, di mana lokasinya, apa nama perangnya, bagaimana strateginya, karena akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan Islam itu tidak menolak peradaban dari luar. Menggali parit itu bukan dari Quran, bukan dari hadis, tapi dari Persia. Persia itu Islam apa tak Islam? Mana pula Islam Persia? Kan itu yang kita bahas di awal tadi, menyembah api itu Persia, tidak Islam. Bolehkah kita memakai strategi dari negeri tak Islam? Ini dari mana nih datang? Ini dari barat, ini dari Jepang, ini bukan dari orang Islam. Dipakai, boleh apa tak boleh? Boleh. Kalau tak boleh, keluarlah fatwa Majelis Ulama Indonesia, tidak boleh azan pakai mikrofon, karena mikrofon dari bukan Islam. Kita boleh pakai banyaknya toa di atas dia. Allah, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di atas menara tuh. Kalau sampai orang dekat Masjid Salman ini tak sembahyang, memang pekak lah telinga orang. Tuh Kubah tuh dari mana datang Kubah? Mana ada Masjid Nabi dulu pakai Kubah? Masjid Nabi itu batang korma, atapnya ini adalah pelepah korma, rata aja, tak ada Kubah. Kubah itu datangnya dari Bizantium. Ada seorang laki-laki namanya Bizanti. Bizanti ini buat kerajaan, nama kerajaannya Bizantium. Somad nih kalau jadi raja, nama kerajaannya Somadium. Tapi karena dia ceramah, ceramahnya di podium. Kalau tempat ikan, akuarium. Selesai Bizanti, naik lagi seorang laki-laki, namanya Konstantin, membuat kerajaan, nama kerajaannya Konstantinopel. Ada lagi raja namanya Alexander, membuat kota, namanya kota Alexandria. Karena orang dulu suka membuat nama kota dengan namanya. Beda sama orang Medan. Medan ini nama orang. Medan bahasa Arab artinya tanah lapang, tempat pertempuran antara orang Melayu dengan Aceh. Berdirilah kerajaan Melayu Delhi. Masjid memakai nama orang. Nama siapa yang dipakai? Walaupun yang membangun nama orang Medan, tapi orang Medan ini luar biasa, dipakainya Masjid Salman. Karena kalau nama orang Medan pasti ada ujungnya, Salman Nasution. Yang Siregar merasa tak enak hati, Salman Pulungan. Maka untuk menyelesaikan konflik, dipakailah nama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Salman Al-Farisi. Setiap menyebut nama sahabat Nabi radhiyallahu an, Allah meridhai mereka. Apakah Allah meridhai kita? Tengok
tengok dulu. Kalau masuk ke kotak itu 1 juta diridhoi Allah. Kalau 2.000 masuk WC lah. Baik-baik jamaah Masjid Salman ini. Datang kita disiapkannya karpet 2 lapis. Ada jambu, ada pisang, ada jeruk. Masya Allah. Cuman tak disuruh makan. Berkudip-kudip lah mata awaknya. Plastiknya betutu. Hebatnya orang jamaah Masjid Salman ini. Kadang di Medan nih bertamu kita ke rumah orang, begitu disampai ke mejanya, ada di situ pisang, ada jeruk, tapi kaca semua. Keramik. Sangkanya aku udah kepang. Masya Allah, mudah-mudahan murahlah rezeki orang Medan ini. Bertambah tinggilah masjid ini, bertambah. Kenapa lah jamaah mesti disusun di tengah halaman? Kenapa tak masuk ke dalam? Saya pun heran tadi. Ini kita Ustaz Iqbal di jalan apa di masjid? Ini kita di masjid. Sampai di sini, rupanya tak di dalam masjid. Kenapa tak dibuat dalam masjid? Pertama, maaf, yang halangan tak bisa masuk masjid. Yang kedua, masjid ini udah tak muat. Kalau sebanyak ini orang masuk ke dalam, meletup masjid ini. Maka dibuatlah di tanah lapang. Akhirnya sebagian ada yang di dalam sana. Maka insya Allah yang di sini, yang di dalam, yang di atas nih, semuanya masuk surga insya Allah. Cuman masalah siapa yang masuk duluan itu tergantung sedekahnya lah. Kalau yang 100 juta tuh, oh secepat kilat dia. Langsung. Kalau yang 1 juta cepat juga, cuman nggak pada cepat kali. Tapi kalau cuman 5.000 macam bekicot lah. Orang udah sempat bola dia belum juga lagi. Tak ada orang Medan sedekah 5.000 itu tak ada. 2.000 banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah. Kenapa lah Ustaz Somad ini bersolawat? Supaya hati tenang. Kenapa hati tak tenang? Karena kotak lewat. Ini kalau kotak itu lewat memang lain detak jantung kita kan. Untuk menenangkannya pura-pura nengok Ustaz tuh ya. Biar supaya kotak itu lewat. Udah agak-agak jauh sedikit, baru agak tenang. Rupanya kotak tuh banyak pula. Lewat satu, wah susun lagi belakang. Kok tahu kayak gini bagus lah, aku tak datang tadi. Di mana-mana pengajian itu yang ramai perempuan apa laki-laki? Di sorga nanti yang paling banyak laki-laki apa perempuan? Kata siapa? Di neraka nanti yang paling banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan, tapi tak ada orang Medan. Orang Medan masuk surga semua. Yang mengisi kota. Yang tak mengisi, diobok-obok dalam neraka jahanam. Banyak juga orang Medan situ. Tapi yang udah mati dah. Yang hidup ini semua baik-baik ini semua. Mudah-mudahan yang memasukkan duit ke kotak itu sedekah, rezekinya berlimpah, badannya sehat, anak soleh, penghafal Quran, istiqomah.
lakinya tak dilarikan pelakor. Mak takut kali orang ni ah. Kenapa ibu tu tak mau bersedekah, Pak? Ibu tu diganggu jin. Asal sikit-sikit masalah. Kenapa ibu tu tak mengaji, Pak? Diganggu jin. Kenapa ibu tu tak ikut pengajian, Pak? Diganggu jin. Dipanggillah Ustadz Musdar. Ustadz Musdar ini kakak kelas saya di Mesir, meruqyah orang yang jenggotnya paling panjang lebatnya. Jadi kalau meruqyah orang, belum dibacanya ayat kursi, jin itu udah lari duluan. Menengok jenggotnya, mak ngeri, cabut kita gitu. Dibacakannya lah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tak ada respon. Biasa kalau orang diganggu jin tuh ketawa dik. Ini tak ada respon. Pas ditanya, kau diganggu jin? Kata jin, aku udah lama pensiun. Tak ada ganggu orang Medan nih lagi. Jadi kalau ada orang Medan yang tak ikut pengajian, memang dia malas. Kalau ada orang Medan tak bersedekah, berarti memang dia pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin kikir. Itulah nasab atuk nenek moyang dia. Mak, oh ada yang bersedekah 5 miliar cuy. Pertanyaan. Nah, nanti kita bacakan 15 menit sebelum ceramah berakhir. Tadi saya mulai tausiah jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 10 lewat 15. Sudah 30 menit. Berarti ada 15 menit lagi saya tausiah. Ibu enak bilang 1 jam, aku yang tegak berdiri di sini. Saya tak pernah merasa menceramahi ibu-ibu. Saya kalau bercerita di depan ibu ini seolah-olah saya sedang berkombor-kombor dengan omak saya. Karena dulu kalau saya balik sholat Jumat dipanggil mak, sini kau. Apa mak? Apa kata khotib itu tadi? Kata khotib itu tadi mak begini. Jadi sampai tua nih kalau saya cerita itu seolah-olah aku sedang bercerita dengan omakku. Apa yang ku dengar waktu di Mesir dulu, apa yang ku dengar di Maroko dulu, apa yang ku dengar waktu di Sudan dulu. Sebenarnya aku mau ngasih tahu aku S1, S2, S3 di luar negeri. Maka ditulis orang tuh, Ustadz Profesor Abdul Somad LCMA. Tak ada gambar Pak Panglima, tak ada gambar ketua masjid, gambar saya sendiri dipasang di atas. Karena kalau sampai dibuat ketua pengurus masjid, berkelahi orang nih gara-gara gambar. Salman, selamat. Siapa yang bingung di luar berkecamuk, berkelahi, berantam, datang ke Masjid Salman. Insya Allah bertambah berkelahi. Warna jilbab boleh berbeda, merah, kuning, kelabu. Dengan beraneka ragam inilah justru menjadi indah. Betul? Ibu kan cuma nengok dari bawah ke atas, cuma 2 warna, merah darahku, putih tulangku, NKRI harga mati. Tapi kalau saya menengok dari bawah, apa yang Ustaz tengok dari atas ke bawah? Pelangi sedang turun ke Medan. So sweet. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nanti kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad itu kenapa topinya merah? Udah dapat jawabannya? Panja pula omak-omak ini tak tahu pas ditanya, kenapa Ustaz Somad itu topinya merah? Iya, macam burung celatuk. Ilaha illallah. Saya di dekat rumah saya buat pengajian, namanya pengajian Ibu-Ibu Az-Zahra. Hari Jumat sore baca Yasin habis asar. Jumat yang pertama akidah, wujud kidam baqamu khalafatulil hawadisi qiyamu binafsi wa dan yakudur irodat ilmun ayat sama basor kalam. Kalau mau cepat ngapal makan sambal belacan. Jumat yang kedua fikih. Jumat yang ketiga akhlak.
Jumat yang keempat tahsin Al-Quran bersama Ustazah Fatimah, orang rumah emak dari anak saya, supaya dia belajar jamaah, supaya tahu dia non mati berjumpa dengan qaf, gunnah, qalqalah, bila gunnah, ifa, idgham, ming. Ini banyak anak balik sekolah nanya PR sama emaknya, mak, ya kalau non mati berjumpa dengan ba, mana mak? Banyak lari karena takut. Itu tidak ada di Medan, karena di Medan ini negerinya kori-kori internasional. Ustadz Darwin Hasibuan dari mana? Medan. Ustadz Fadlan Medan. Almarhum Syekh Azra'i Abdul Rauf juara musabaqah. Belum lagi. Dewan juri 4 kali di Makkah. Orang Medan, Sungai Deli. Saya mengaji ke rumah beliau dari tahun 90 ke 93. Khatam saya mengaji dengan beliau dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Hebat tak orang Medan? Hebat. Kata orang dulu Medan ini banyak copet dulu. Udah mati udah. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Salman tadi dipersaudarakan dengan sahabat Nabi namanya Abu Darda. Siapa namanya? Jadi kalau ada orang Islam, jangan cuma dibimbing syahadat, dipersaudarakan dia. Ini orang Melayu, ini orang Mandailing, ini orang Karo, ini orang Jawa, ini orang Batak, ini orang Sunda, ini orang Bugis, ini orang Banjar. Kamu disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadur, supaya dia tidak berkelahi, menjaga persatuan dan kesatuan. Ini orang Persia namanya Salman, dipersaudarakan dengan Arab namanya Abu Darda. Abu Darda ini amalnya hebat, malamnya tahajud, siangnya puasa, sampai-sampai istrinya pun tak disentuhnya. Datanglah Salman bertamu ke rumah Abu Darda. Assalamualaikum. Berubah pula suara menjadi perempuan. Waalaikumsalam, kata Abu Darda. Istri Abu Darda mengadu, lakiku Abu Darda tuh malamnya tahajud aja, siangnya puasa aja, aku pun tak dipedulikannya. Lalu kemudian Salman pun masuk, makanan sudah disiapkan istri Abu Darda. Kata Abu Darda, makanlah Salman, kau tamuku, kau saudaraku, kita dipersaudarakan Rasulullah, makanlah Salman. Apa kata Salman? Aku tidak akan makan sebelum kau makan. Itu menunjukkan tak boleh puasa tiap hari, kecuali bagi orang hidup sebatang kara. Bini tak ada, ayah tak ada, hidup sendiri, puasa dia tiap hari. Bagus, menjelang malaikat maut datang. Kalau tidak memudaratkan. Apa kata Salman menasihati Abu Darda? Inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia hak badan. Apa hak badan? Makan. Ibu udah makan? Puasa. Mantap. Ustaz kenapa tak puasa? Musafir. Inna li ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih hak mata. Apa hak mata? Belilah spring bed terhebat, termahal, harganya 100 juta. Sampai jam 2 malam orang di atas spring bed itu tak bisa tidur. Kenapa? Kreditnya mahal. Jadi sebetulnya tidur itu bukan di kamar, tidur itu bukan di hotel, tidur itu bukan di spring bed, tapi tidur itu di... Makanya saya belum pernah marah sama jamaah kalau saya sedang pengajian dia tertidur. Tak pernah saya marah. Kenapa? Itu menunjukkan hatinya sedang tenang. Karena kalau orang hatinya risau, bisa dia tidur? Pergi dia ke rumah sakit, jumpa dengan psikiater, minta obat tidur. Karena penyakit payah tidur namanya insomnia.
Ibu pikir, bapak pikir orang-orang kaya itu senang tidur. Tak tidur sampai jam 2 malam berkedip-kedip tak tidur. Kita begitu datang Ustadz langsung nguap. Ustadz tuh berapi-api, dia berair-air. Selesai Ustadz tuh pengajian, dia pun terbangun. Berbisik pula tuh sebelah, pendek kali ceramah. Itu tidak ada di Medan. Itu ada di Afrika Selatan. Di Medan nih, dari tadi ku tengok, tajam biji mataku menengok, dari luar dari dalam, wah tak ada satupun yang mengantuk tertidur. Kenapa? Belum dapat kue kotak. Oh udah, saya cuman mancing aja. Orang Medan ini suka dipancing, karena dia tinggal di jalan pancing. Tengoklah hebatnya orang Medan, padahal tempat masih lapang, maunya pula orang tuh dibalik trali besi sana. Hebatnya. Supaya apa? Biar supaya cepat pulang. Mau dekat menengok Ustadz. Aku tengok betul Ustadz tuh, kenapa di YouTube tuh hitam, di sini putih katanya. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian kata Salman Al Farisi, inna li jasadika alaika haqqan, badanmu kasih hak, kasih dia makan. Oh, jadi Ustaz Salman ini kurus karena banyak puasa lah nih ya. Saya nih kurus memang takdir. Memang udah begini. Sebanyak apapun saya makan tak gemuk-gemuk. Dikasih tahu dokter dari Batam, Ustadz Somad, biar agak berwibawa, gemuklah sedikit. Gimana caranya? Caranya, Ustadz minum susu kental manis 3 kali sehari. Pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Saya belilah 90 saset. Pagi kacau, siang kacau, malam kacau. Kata orang di Jawa, diaduk mas. Di Medan banyak tukang kacau. Kopi dikacau, teh makanya banyak Panglima, Kapolda kalau mau ke Medan, mak kacau nih katanya. Dijumpa awak sama tukang-tukang kacau. Dikacau pagi, kacau siang, kacau malam, habis sebulan bertimbang tak bertambah. Assalamualaikum Pak Dokter, Waalaikumsalam. Udah aku kacau 3 kali kacau sehari, kenapa tak bertambah? Berarti udah takdir Pak Ustaz. Terima ajalah Pak Ustaz. Jadi tak usah kita pikirkan cakap orang selama kita sehat. Ini kadang kalau kita pikirkan cakap orang ini, kurus kita, kok tak dikasih lagi kau makan ya? Gemuk kita, pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Mati kita mendengar cakap orang ini. Yang penting badan kita sehat. Ibu-ibu yang diet makan sebanyak-banyak nanti pas buka puasa, gas terus. Nanti kalau ada orang mengatai, mengejek, gemuk kali kau, berat kali badan kau, ada dalilnya. Faman ya'mal misqa fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, dialah diridhoi Allah. Apa dirisaukan? Betul tak terjemah ayat itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna li jasadika 'alaika haqqan, kasih makan. Inna li 'ainika 'alaika haqqan, kasih tidur. Inna li ahlika 'alaika haqqan, istrimu kasih perhatian. Kalau istri tak diperhatikan suami, dia akan mencari perhatian laki orang. Maka banyaklah bini-bini keluar rumah macam artis, di rumah macam mak lampir. Karena asik mencari perhatian orang. Dipakailah makeup tebal-tebal 2 inci, muka putih, tangan hitam. Itu pun tak ada di Medan. Medan nih, apa ini? Lebah bergantung. Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ketika Salman Al-Farisi akan meninggal dunia, menetes air matanya, ditanya oleh sahabatnya, apa yang membuat kau menangis Salman? Kau sudah hidup dengan Nabi, kau sudah berjihad, kau sudah Islam, kenapa kau menangis? Karena aku diajarkan Nabi hidup di atas di dunia ini cuma numpang lewat, tak boleh ambil banyak-banyak. Aku khawatir aku sudah mengambil lebih dari yang semestinya. Menetes air matanya. Ini menunjukkan kita hidup jangan tamak rakus mengambil yang bukan hak kita. Asal cukup makan pakai selesai, sisanya serahkan ke masjid Ini di rumah pakaian sampai 3 lemari. Hari Sabtu shopping, hari Ahad shopping, pergi ke mall beli baju, celana panjang, celana pendek, baju panjang, baju pendek, semua dibeli. Lakinya kena darah tinggi karena hutang melilit, mati mendadak. Ini pun tak ada di Medan. Jadi yang kita bahas ini di luar Medan semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekaya-kayanya orang pakaiannya paling tebal 3 lapis, singlet di dalam, baju luar dengan sorban. Kalau ada sampai 4 lapis itu bukan kaya, itu demam. Sekaya-kayanya orang makin makan paling banyak 3 kali tambah. Enaknya tambah lagi, yummy, tambah lagi. Habis itu kalau ada sampai 5 kali tambah berarti usus bocor. Hidup ini hanya sebatas makan pakai baju PNS, pakai baju seragam, pakai baju tentara, pakai baju polisi. Ketika mati semua baju lepas, dipakailah kain yang ujungnya tak berjahit, pinggir tak berjahit. Ibu nanti malam kalau terbangun yang pertama kali pegang ujung, masih berjahit. Sampai masanya nanti terbangun di tengah malam dipegang ujung tak berjahit. Rupanya kain itu dikoyak pakai gigi. Krak! Terbujur kaku. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Nanti malam kalau bangun tengok mata masih ada jam dinding, masih hidup. Tengok mata TV masih hidup. Rencana nonton TV, rupanya ditonton TV. Buka mata tangan masih megang remote, buka mata tangan megang handphone. Sampai masanya nanti buka mata gelap gulita, tiba-tiba terdengar suara marabbuka. Saat itu abang tak lagi ada bersama. Yang dulu katanya sehidup semati deh, rupanya aku hidup kau mati. Ini harta, ini pencarian kita bersama. Adinda buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Lupanya harta itu berubah menjadi harta gono gini. Apa maknanya? Kau begono, aku begini. Yang kekal abadi mana? Duit yang diserahkan ke Masjid Salman untuk pembangunan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Ustadz bertakbir 3 kali? Menghilangkan sedih ibu-ibu yang teringat mati terbujur di liang lahat tadi. Jadi nanti kalau ibu tiba-tiba datang sedih di dapur sedang masak sedih, gimana lah nanti kalau aku mati ini? Allahu Akbar.
Cemana lah nanti kalau aku mati nih, apa yang tinggal anak-anakku nih, cemana nanti lakiku nih, cemana nanti rumah nih, cemana nanti mobil nih, cemana nanti emasku nih, cemana nanti gelang anting sumpah. Allahu Akbar. Besarkan Allah, maka dunia ini akan kecil di pelupuk mata. Besarkan Allah, maka dunia ini tak ada apa-apanya, hanya sebelah sayap nyamuk. Man arafat dunia hanat alai. Siapa yang kenal dunia, maka dunia ini kecil di pandangannya. Siapa itu? Itulah dia Salman Al-Farisi. Siapa yang ceramah tadi di Masjid Salman? Ustadz Somad. Apa judul ceramahnya? Salman. Berapa lama dia tausiah? 45 menit tambah tanya jawab 15 menit. Apa aja isinya? Aku pun tak ingat. Yang ku ingat pas setengah 11 15, tak mungkin jam saya ini bohong. Bukan murah jam ini. Jangan beli jam mahal-mahal. Mau harganya 1 miliar, tugasnya cuman ngasih tahu bahwa ceramah udah habis. Ini orang nih beli jam sikit-sikit. Jam berapa ya? Jam berapa ya? Ustadz Somad ada nengok jam saya tinggal tadi di kamar mandi. Itu harganya 500 juta Pak Ustadz. Yang nanya siapa? Apakah sholat yang tiada ba'diyah niatnya bagaimana? Sholat subuh ada ba'diyahnya? Sholat asar ada ba'diyahnya? Tak ada. Jadi kalau ada orang selesai sholat subuh tegak dia, Allahu Akbar. Sholat apa itu? Tanyalah dia, mana kita tahu. Setelah salam duduk kita penasaran, habis salam tanya, kau sholat apa? Aku tadi masuk ke Masjid Salman terlambat. Pas masuk imam sudah maju. Ada 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau tak kulaksanakan hilang. Itulah dia qabliyah subuh. Usolli sunnata subuhi raka'ataini qabliyatan qadaan. Qadaan itu mengganti, bukan cuci tangan. Itu qadaan. Jelas? Tapi sebaiknya ba'diyah qadaan qabliyah itu dilaksanakan di rumah. Karena kalau di masjid nanti jadi fitnah. Jangan besok ibu buat di Masjid Salman, habis subuh langsung berbisik kawan sebelah. Siapa ini? Sesat. Kenapa dia sesat? Gara-gara ikut ceramah Ustadz Salman. Aku juga yang kena. Menghadiahkan kepada si mayit membaca Quran untuk orang lain sampai apa tidak Pak Ustadz? Nah, banyak jenazah yang menjawab nih. Nabi lewat di kuburan. Waktu dia lewat di kuburan, diambilnya pelepah korma. Fasyaqahu nisfain, dibelahnya 2. Fagharasahu, dicucukkannya, kata orang Medan. Kata-kata orang di Jawa, ditusukkannya. Berapa beli sate? 3 cucuk, 3 tusuk, terserah kau lah. Setelah ditusukkannya, sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan pelepah korma itu ya Rasulullah? La'allallah an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah korma ini basah, maka pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, ada dalam Sahih Muslim, nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Jelas? Nabi punya kawan namanya Umar. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar lah. Abdullah bin Umar ini berpesan, nanti kalau aku mati, bacakan di atas kuburku pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Bacakan ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati, sampai habis 3 ayat. Ini ada dalam kitab Ar-Ruh.
ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Sudah diteliti di Riyadh Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud. Dr. Bassam dapat gelar doktor S3 gara-gara meneliti kitab ini. Riwayat ini sahih. Maka dalam mazhab Syafi'i kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, wa in khatimul Quran, kalau dikhatamkannya sekhatam Quran 30 juz, fahuwa hasan, paling bagus, elok, mantap 30 juz. Tak sanggup 30 juz, bacakanlah hatinya Quran. Hatinya Quran itu adalah Yasin. Hati Quran tak sanggup, Ummul Quran. Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, pergilah ke Belawan. Kenapa ke Belawan? Laut kan dekat, terjun aja lah kau ke situ. Membacakan Quran sehatam tak mau. Membacakan, ibu-ibu ini masih ada grup Yasin? Alhamdulillah, habis baca Yasin tuh mintakan Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu, sampaikanlah pahala bacaan Yasin kami ini ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina Allahumma fir. Aku tak pandai berdoa bahasa Arab nih Pak Ustaz. Bahasa kita lah. Iki wis perang-perang dino bocornya orang tertulis mayor ngejulnya tak. Allah Maha tahu. Yang tak boleh pakai bahasa kita tuh dalam sholat, bukan somat. Kalau sholat tak boleh. Yang pula ibu orang Medan pakai bahasa Medan waktu sholat. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Orang Medan ini bahasa Inggrisnya lancar karena makan lontong sayur. Udah tadi pagi. Bahagia sekali rasanya bisa berjumpa dengan UAS. Ini bertanya apa curhat? Saya mohon Ustadz doakan bisa memiliki anak yang soleh-solehah seperti Ustadz. Allah, macam aku tak berhenti detak jantung. Nanti kita selesai doa. Semoga ya anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari zina, selamat dari malapetaka, bencana, musibah dan bahaya. Nanti di akhir majelis semuanya kita doakan. Ustaz Somad doakanlah aku Ustaz, aku belum punya anak Pak Ustaz. Berapa umur kau? 40 tahun. Mak, kenapa kau belum punya anak 40 tahun? Aku belum berbini Pak Ustaz. Kita kan sholat zuhur 4 rakaat, kadang lupa. Jadi kita melaksanakan sujud sahwi tapi lupa juga. Parah kali kawannya. Inilah yang ada di Medan, tak ada tempat lain. Yang tadi itu tak ada di Medan, satunya ada. Jadi ditanyakan kepada ulama ahli fikih, bagaimana kalau kita lupa rakaat, sesudah itu lupa pula sujud sahwi? Apakah sujud sahwi setelah salamnya 2 kali? Dijawab ulama fikih pakai kaedah nahu. Apa kata dia? Al-musaghar la yusaghar. Orang yang belajar nahu paham. Artinya sujud sahwinya tetap sekali, 2 kali sujud. Kalau ingatnya sebelum salam, sebelum salam. Kalau ingatnya sesudah salam, sujud sahwi. Sujud yang pertama, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Kalau tak ingat, tak tahu bacaannya, tetap macam baca biasa. Subhana rabbiyal. Aku kadang bacaan itu pun lupa juga Pak Ustaz. Diam aja. Rukun aja yang dibaca. Di antara rukunnya adalah Al-Fatihah. Iftitah kalau tak dibaca sah, baca Fatihah. Ayat kalau tak dibaca sah, tapi mesti ada tumakninah. Andai mu'allaf baru masuk Islam, ada tumakninah aja. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tasyahud mesti ada selawat.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Membacanya pelan jelas. Ini banyak orang sekarang sholat tak jelas, macam dapat bakwan panas. Ada pula ketawa itu yang terlambat, membayangkan bakwan tadi. Ustaz Somad, orang tobat nasuhatu, apakah hutang yang lalu seperti sholat dan puasanya lunas? Enak kali. Orang yang tobat, sholatnya diqadha yang lalu-lalu. Habis zuhur nanti, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Habis maghrib, usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin qadha'an. Habis isya, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin qadha'an. Habis subuh, qadha tapi jangan di masjid, pulang ke rumah atau menunggu setelah masuk waktu sholat sunat isyraq. Satu sholat satu kali, satu sholat habis wajib sekali. Jangan gara-gara ini yang PNS besok ambil cuti sebulan alasan qadha. Jadi berapa lama laku qadha Pak Ustadz? Ya berapa lama tinggal. Kau tobat umur berapa? 50 Pak Ustadz. Akil balik 10, 40 tahun. Lama kali Pak Ustadz. Mudah-mudahan malaikat maut cepat datang. Pemutihan. Bagaimana dengan puasa yang tinggal yang lalu-lalu? Waktu mengandung anak tak puasa 30 hari, takut janinnya lemah. Menyusukan anak tak puasa 30 hari, takut air susu kering. Tahun kedua menyusukan anak 2 tahun, tak puasa 30 hari. Satu anak berarti ibu tak puasa 90 hari. Catat qadha. Niat puasanya Asyura, tapi qadha. Niatnya bukan Asyura, tapi niat puasanya qadha. Orang melaksanakan qadha pada hari Senin, pada 10 Muharram dapat pahala 3. Qadhanya lunas, Asyuranya dapat, pahala Seninnya dapat, dengan syarat niatnya qadha. Mak saya meninggal umur 70 tahun, hari Senin sedang puasa, tak ada alasan. Saya tanya dia, mak kan udah 70 tahun, sanggup puasa? Kalau tak sanggup, ku bayarkan fidyah. Aku sanggup puasa. Jadi kalau diqadha satu Senin Kamis sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, tambah Zulqa'dah 8 hari, tambah 2 hari, maka satu anak itu lunas dengan qadha setahun. Anak ibu berapa? Do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Ini anak-anak nih perlu tahu, jangan disangkanya maknya selahir meregang nyawa tak cukup sampai di situ anakku. Besar perjuangan ibu-ibu nih. Saya anak pertama, adik saya nomor 2. Saya tanya almarhumah emak saya, "Mak, udah lunas?" "Udah habis semua, aku puasa Senin Kamis niatnya qadha." "Kenapa masih puasa juga lagi?" "Mudah-mudahan dapat pahala-pahala sunat, banyak dosa di masa muda lalu. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa ibu-ibu kita, bapak-bapaknya juga." Dari Perwiritan Raudhatul Jannah Deli Tua. Apa amalan istri terhadap suami supaya menjadi ahli surga? Dari Ibu Asmaul Husna Siregar, Boru Regar. Iza ra'aitaha sarratka, kalau suamimu melihat kamu senang hatinya. Itu ciri pertama istri solihah. Alhamdulillah Ustaz, saya kalau menengok dia itu senang hati saya. Siapa dia? Bini kawan saya. Bermasalah. Yang kedua,
Idza amartaha atau atka, kalau disuruhnya patuh dan taat, tapi perintahnya itu sesuai ajaran Ustadz. Ya, laki saya menyuruh saya wajib taat, wajib taat. Apa ibu disuruhnya? Disuruhnya rambut saya gerabang macam sarang laba-laba, dicat 3 warna merah kuning kelabu, kuku panjang macam Dracula. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Paham? Yang ketiga, idza ghibta anha hafiza amwalaka. Kalau suamimu pergi, dijaganya harga diri, harta dan anak-anak. Kalau 3 ini dilaksanakan, maka insya Allah perempuan masuk surga dari pintu mana yang dia maui. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir nih semuanya adalah perempuan solihah, dan suaminya juga adalah suami yang soleh. Karena suaminya tak soleh, tak mungkin diizinkannya pengajian. Bang, aku mau pengajian. Jangan, di rumah aja. Siapa yang ngisi pengajian? Ustaz Somad? Jangan, itu Ustaz radikal. Di Singapura jadi diusir. Tapi karena mereka soleh, bang, aku mau pergi pengajian. Pergilah dek, nanti aku pulangnya sore. Tak apa-apa, nanti abang mandikan anak, cuci pel lantai, masak. Dah abang. Itu bukan suami soleh, bodoh. Bagaimana cara berdoa sholat tahajud dan disertai witir? Bangun malam, mandi. Malam tadi saya sampai ke hotel jam 1. Setel jam 4 mesti bangun. 2, 3, 4. 3 jam tidur cukup. Habis itu mandi supaya segar. Setelah mandi, sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu. Ayatnya terserah. Ayat apa Pak Ustaz? Kul hutu juga lah, apa juga lagi. Macam banyak aja hafal ayat. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Apa pula tauco? Usolli sunnatat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Sesudah itu barulah sholat sunat tahajud. Habis sholat tahajud barulah meminta. Kita tak mungkin datang ke rumah orang langsung minta basa-basi dulu. Barulah sholat sunat hajat. Segala hajat dimintakan. Paling bagus elok di sujud terakhir lama-lama. Ini banyak orang sekarang sujud lama di masjid. Di masjid tak perlu sujud lama, ditengok orang riak. Ini kalau jadi imam sujud sampai 15 kali. Bangun makmum pitam. Di kamar waktu tahajud sujud lama-lama, minta sama Allah. Setelah itu baru ditutup dengan witir 3 rakaat 1 salam. Bagus. Tidak pakai tasawuf awal supaya tak sama dengan maghrib, atau 2-1, 2 rakaat habis itu tegak 1 rakaat. Mazhab Syafi'i afdal 2-1. Setelah itu menunggu azan subuh, baca istighfar 100 kali, solawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Payah menghitung pakai tangan, usahakan membawa tasbih 100. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Solawat pelan-pelan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini selama ini tasbih ini dipasang di motor. Motornya masuk surga, yang punya masuk neraka. Bertasbih jangan depan orang, takut kita riak. Tapi kalau ada orang bertasbih depan kita, bukan berarti dia riak, tapi mesti simpan kantong habis sholat sembahyang. Saya malu Pak Ustaz buat tasbih, lupa panjang, malu, riak, sum'ah. Bagus tasbih digital, masukkan kemari. Tapi pelan. Saya heran juga dengan orang tasbih digital ini, cepat betul. Apa yang dibaca? Ini pun tak ada di Medan. Yang ada di Medan cuman yang lupa-lupa tadi itu. Pertanyaan yang terakhir. Kami dari pengajian perwiritan Jumat di lingkungan 10 Siti Rejo. Selama ini kita tahu Siti Aisyah, Siti Fatimah.
Sitirejo. Sitirejo 2 Medan Amplas. Amplas nih kalau saya ingat dulu waktu sekolah di Medan, Amsterdam namanya. Amplas terminal masuk dalam. Puasa Asyura sama puasa Tasu'a tuh harus bergandengan. So puasa Asyura tanpa Tasu'a yang paling elok 3 hari, 9, 10, 11. Tak sanggup 3 hari, 2 hari, 9, 10. Tak sanggup juga 9, 1 hari, 10. Tak juga sanggup, cari amal lain. Karena masuk surga bukan cuma dari satu pintu. Ada orang yang masuk surganya dari pintu puasa, namanya Babur Rayyan. Ada yang masuk surganya dari pintu sholat sunat, Babus Sholah. Ada nama pintunya Babus Sodaqah. Ada nama pintu dari Babul Jihad Fisabilillah. Ada pintu yang unik, namanya Babul Kauziminal Ghaiz, pintu melawan marah, bukan melawan makan. Bisa dia lawan marah. Pak Haji, tadi ku tengok bini Pak Haji dibonceng orang. Itu bukan penghuni surga, itu dayus. Tak cemburu kepada anak gadisnya, mesti marah. Makna marah di sini adalah marah menurut Al-Quran di Sunnah. Yang semestinya dia marah, mampu dia tahan amarah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang mampu menahan amarah. Akhirnya 60 menit kita bersama. Dari jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 10, 11 kurang 5. Rupanya 70 menit. Patutlah kaki ini kesemutannya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua memperoleh kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Anak-anak kita soleh dan solehah, istiqomah iman dan Islam, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ni. Al-Fatihah.